Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat ada sekitar 5,3 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja secara ilegal dan tidak terdaftar di sejumlah negara. Aktivis Kota Batam Paulus Lein, SPD mengatakan PMI yang bekerja secara ilegal atau tak resmi, negara akan kesulitan bahkan tidak tahu keberadaan maupun pekerjaan yang dijalani. Total PMI mencapai 9 juta orang, sedangkan 3,7 juta PMI lainnya bekerja legal dan terdaftar secara resmi. Pekerja legal dilindungi negara. Berikut penjelasan dari aktivis Kota Batam Paulus Lein. Pekerja ilegal tidak bisa dikontrol, kecuali kalau mereka melapor ke kedutaan ketika ada masalah, kata Paul. Masuk kita ilegal ke negeri seberang, ya lebih-lebih ke Malaysia, itu memang ramai dan lancar dan terus menjadi bahan perbincangan, kan gitu toh. Nah, jadi artinya itu kan menjadi satu masalah besar karena kok TKI bisa masuk secara ilegal, ya toh. Tapi kalau menurut saya sebenarnya masuknya TKI secara ilegal ke negara tetangga yang penerima tenaga kerja ini kan sebenarnya kan satu pekerjaan rumah atau menjadi satu catatan buat pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat, yaitu Menteri Tenaga Kerja maupun pemerintah daerah, kan gitu. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Selama ini tenaga yang saya lihat masuknya tenaga kerja ke negeri seberang sebagai penerima tenaga kerja ini secara legal itu sangat sulit. Sulit itu dalam arti proses untuk mendapat status mereka menjadi legal itu sangat sulit. Nah, itu selama ini sudah bukan apa, tapi memang sudah menjadi suatu fakta. Nah, selain sangat sulit, kadang-kadang beban biayanya itu juga cukup tinggi. Nah, ini juga menjadi masalah besar. Makanya daripada saya nunggu lama-lama lewat legal ini ke sana dan saya harus dikenakan beban tinggi, biaya tinggi, lebih bagus saya masuk lewat ilegal, ya kan? Masuk lewat ilegal. Makanya mereka yang mengakses tenaga kerja ilegal ke sana itu juga, ya termasuk mereka juga beralih kepada ini tenaga kerja yang mau cari kerja di sebelah sana, kan gitu toh? Tapi Bang, bisa dikategorikan ketika di Indonesia sendiri ilegal. Tapi kenapa kok masuk di luar negeri kok jadi legal dengan adanya dia punya visa, Bang? Itu kan gini ya, di sana itu dari pemerintah di sebelah juga sifatnya open, karena mereka butuh tenaga kerja. Ini kita cerita pengalaman ya. Saya dulu pernah masuk Malaysia. Saya masuk Malaysia waktu itu lewat Tekong namanya, tahun 84 kalau tidak salah itu. Saya lewat Tekong, sampai di sana saya kerja di ladang. Selama 2 tahun saya kerja, setelah itu saya bisa mendapat paspor dari sana. Karena pihak imigrasi, ini pihak konsulat jenderal di sana, yang dari kedutaan saya itu, mereka memutihkan kita di sana. Akhirnya kita juga bisa diberi kesempatan bekerja secara legal di sana, kan gitu. Daripada mereka begini. Jadi memang tenaga kerja ilegal ini dia masuk dari sini ilegal, tapi sampai di sana juga dia juga bisa diputihkan tau. Karena ini pengalaman itu pernah kami alami. Nah, makanya ini kan kenapa saya tekankan tadi menjadi satu catatan kaki atau pekerjaan rumah bagi pemerintah kita itu, ya bagaimana mereka mempermudah masuknya tenaga kerja ke sana secara legal begitu. Nah, bahkan saya bilang apa tadi ya? Berapa juta manusia Indonesia yang butuh pekerjaan, kan gitu toh. Sementara lapangan kerja begitu sulit. Ketika mereka masuk ke sana, walaupun di hutan-hutan, di ladang-ladang, mereka diterima bekerja. Kalau ketika kita membandingkan pendapatan saja, pendapatan di sana itu 1 bulan
dia digaji 1.000 ringgit aja, sekarang uang Indonesia sudah berapa kan gitu toh. Sifatnya penukar. Nah, itu satu. Yang kedua, dia bekerja di sana, tapi memang selama 4 tahun, 5 tahun dia bekerja di sana saja umpamanya, dia keluarganya di kampung juga dia atuh, termasuk anak-anaknya sekolah juga ya bisa diurus kan gitu toh. Nah, makanya kenapa saya tetap menekankan tadi, saya cukup salut dengan mereka yang mengakses TKI ilegal masuk ke sana kan gitu toh. Saya tidak mendukung mereka, hanya saya salut dengan sikap ini. Nah, jangan kita anggap itu kan pelaku usaha yang ilegal. Tidak, jangan ngomong itu dulu. Ini kan tinggal saja bagaimana kita cari jalan keluar kan gitu toh. Saya ini ambil di tengah-tengah aja. Bukan nanti buat saya pihak tidak. Saya hanya katakan tadi Pak, saya cukup salut dengan mereka yang sanggup mengakses tenaga kerja masuk ke sana. Dan saya misalnya langsung diterima bekerja. Contoh aja gini, ya. Kita dari sana, dari kampung, datang di Batam. Nah, lapangan kerja di Batam ini bagaimana? Ya kan? Lapangan kerja di Batam sekarang juga sudah sulit. Kita masuk di perusahaan-perusahaan juga kan, mungkin pengalaman kerja bagaimana segala macam. Kan gitu toh? Kadang-kadang tidak ada orang di dalam juga tidak bisa. Kan gitu juga kan? Ini juga kan menjadi satu kesulitan bagi calon tenaga kerja itu. Ya, daripada di sini dia tidak bisa dapat kerja, dia nyebrang ke sana untuk dapat kerja. Ya ini demi hidup, kan gitu toh. Nah, begini Bang, dengan adanya para TKI yang keluar ya, TKI tenaga. Tapi apakah itu bisa dikategorikan TKI ketika dia memakai paspor pelancong, Bang? Karena yang saya lihat kan ini bukan rahasia umum nih Bang, bahwasanya yang beredar sekarang ini kawan-kawan yang memang pekerja-pekerja itu dia memakai paspor pelancong. Apakah BP2MI khususnya apakah tidak memberikan semacam tindakan preventif terhadap mereka gitu Pak? Jadi kan gini ya, TKI ilegal ini kan sudah menjadi satu contohnya sudah menjadi satu pembicaraan tentang TKI ilegal, TKI yang orang masuk ke sana tetap di kategori TKI ilegal tuh kan gitu tuh. Nah, cerita tentang paspor pelancong, paspor ini kan memang saja kita kan paspor itu kan semua dokumen kewarganegaraan. Apabila kita masuk ke sana harus ada paspor. Makanya kalau kita ke sana yang masuk biasa namanya kan kita melawat atau melancong namanya kan. Ya kita masuk di sana seperti yang mereka dari sana juga masuk ke sini kan gitu toh. Masuk ke sini hanya mungkin 1 minggu 2 minggu dia balik ke sana kan gitu. Kita punya kan gini. Pertama dia masuk dengan status melancong, ya kan? Sampai di sana jadinya dia bekerja kan. Nah, ini jadi paspor yang namanya melancong tadi itu juga sebenarnya termasuk mempermudah dia untuk sampai di sana dia mendapatkan pekerjaan juga. Nah, makanya seperti yang kamu bilang preventif tadi juga, tinggal bagaimana pemerintah kan memikirkannya bagaimana kan gitu toh. Betul tidak? Jadi berarti gini, posisi Abang ini meminta pemerintah untuk memberikan win-win solusi atau gimana nih Bang? Iya, harus ada win-win solusi juga toh. Kan gitu toh. Sehingga kan ke depannya juga kan sebenarnya kan calon tenaga kerja itu yang seperti saya sudah tekankan dari tadi itu jangan terlalu dipersulit untuk keluar mencari pekerjaan di luar tadi toh. Ini yang saya tekankan tadi toh. Jadi memang harus ada win-win solusi. Itu kan wajar toh. Berarti itu PR dari pemerintah ya? PR. Kalau bagi mereka yang tadi itu saya salut. Saya salut itu bahwa mereka berani mengakses kan gitu toh Mas. Mereka berani mengakses calon tenaga kerja masuk ke sana dan bekerja. Itu malah mereka aja kadang-kadang yang kita baca di sana dia punya link untuk itu pengusaha yang menerima tenaga kerja itu umpamanya
Pak, ini toke. Di sini ada 20 loh, umpamanya. Langsung, oh siap, ya, kan gitu tuh. Link. Berarti apakah itu tidak termasuk human trafficking, Bang? Dalam hal itu, Bang. Kita jangan masuk kepada masalah traffickingnya dulu. Nah, kalau jadi begini loh. Kalau itu kita boleh diam sampai ke situ. Tapi tadi kan saya sudah bilang tadi, ini kan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Oke. Jadi jangan masuk ke traffickingnya dulu. Tapi bagaimana jalan keluarnya yang bagaimana kan gitu tuh bos. Kalau langsung masuk ke trafficking itu tidak akan menyelesaikan permasalahan deh. Karena berapa tenaga kerja kita yang tidak punya dokumen yang bisa bekerja di Malaysia coba ada berapa ini? Atau Indonesia ini. Jangan itu. Anda timur aja harusnya lancar. Kita dari Jawa mungkin lancar. Dari Sumatera lancar kan gitu toh? Iya. Jadi tidak bisa cerita masalah trafficking dulu. Cerita sekarang itu bagaimana artinya kan orang mendapatkan pekerjaan kan gitu. Intinya bagaimana pekerja Indonesia ini mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Iya itulah. Makanya sebenarnya sekarang ini dia kan punya hak untuk mendapatkan pekerjaan di luar. Nah, makanya kalau memang masuk secara legal tadi bawahnya, ini kan menjadi satu pekerjaan bagi pemerintah saya kan karena kan prosesnya kan cukup sulit namanya. Karena juga masalah budget juga. Nah ini kan saya bilang ada pekerjaan rumah bagi pemerintah kan kayak gitu. Bila perlu dia diutus dia dikirim keluar untuk bekerja. Nah tidak harusnya. Ini program pemerintah sudah umpamanya toh tinggal bagaimana kan sifat selektifnya itu kan gitu bos. Itu. Oke Bang. Ya Bang Baul, terima kasih atas bincang-bincangnya sore ini. Selamat sore, sukses selalu.